Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya masih semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar mengenai operasi hitung bilangan, yaitu operasi hitung pecahan biasa dan desimal. Tentu dalam mata pelajaran matematika, kalian menemukan banyak sekali kesulitan belajar di rumah pada operasi hitung pecahan biasa maupun pecahan desimal. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai cara mengerjakan operasi hitung pecahan biasa dan desimal, yaitu pada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Baiklah, kita masuk saja ke materi kita pada kesempatan kali ini. Penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang perlu diingat bahwasanya untuk menjumlahkan dan mengurangkan pecahan, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah menyamakan penyebutnya. Jadi yang perlu diingat, langkah awalnya adalah menyamakan penyebutnya. Penjumlahan pecahan. Perhatikan contoh berikut. 3/4 ditambah 5/6. Hasilnya berapa? Hasilnya dapat kita hitung dengan cara menyamakan penyebutnya, seperti yang kita bahas di depan tadi, menyamakan penyebutnya. Perhatikan, pecahan 3/4 mempunyai penyebut 4 dan pecahan 5/6 mempunyai penyebut 6. Untuk dapat mengerjakan atau mencari hasil daripada atau menyamakan hasilnya, maka yang kita perlukan adalah KPK-nya atau kelipatan persekutuan terkecil, seperti pada pertemuan sebelumnya. KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Perhatikan, 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12. 6 tambah 6 sama dengan 12. Jadi KPK-nya adalah 12. Maka semua dijadikan 12, sama seperti pertemuan sebelumnya. Kemudian bagaimana untuk mencari pembilangnya? Seperti pada pertemuan sebelumnya sudah saya bahas, yaitu 12 dibagi 4 dikali 3, hasilnya adalah pembilangnya. Begitu juga dengan yang 55/6. 12 dibagi 6, 2 dikali 5, hasilnya adalah 10. Setelah seperti ini, maka kita bisa menjumlahkan seperti biasa. Pembilang ditambahkan dengan pembilang dan penyebutnya tetap sama, karena di judul awal adalah menyamakan penyebut, berarti penyebutnya tetap sama. 9 tambah 10 sama dengan 9/12. Sebuah pecahan yang mana pembilangnya lebih besar dari penyebutnya tentu sudah bisa dipastikan, bisa disederhanakan. Berapa? 19 dibagi 12, hasilnya adalah 1, sisanya 7/12. 7/12 tidak bisa disederhanakan kembali, karena 7 adalah bilangan prima, maka hasil akhirnya adalah 1/7/12. Perhatikan contoh yang kedua. Bagaimana apabila pecahan itu merupakan pecahan campuran? Contohnya 1/4 ditambah 1/3. Maka langkah awal adalah menjadikan pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Perhatikan bagaimana cara menjadikan pecahan biasa, sama seperti pertemuan yang lalu sudah saya bahas, yaitu 4 kali 1 tambah 1 sama dengan 5. Ya, 5/4.
Perhatikan, 4 kali 1 tambah 1. Hasilnya adalah 5/4. Ditambah sepertiga. Tetap ya, tidak kita rubah dulu. Langkah selanjutnya adalah menyamakan kembali penyebutnya. 4 dan 3 mempunyai penyebut yang sama, yaitu 12, atau mempunyai KPK 12. 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. 3 dikali 5, 15. 12 dibagi 3, 4. 4 dikali 1, 4. Hasilnya adalah 19/12 sama dengan 17/12. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengurangkan pecahan. Untuk pengurangan pecahan, pada prinsipnya sama seperti penjumlahan. Perhatikan contoh berikut. 7/8 dikurangi 3/4. Maka langkah awalnya adalah menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK-nya, yaitu 8. 7/8 sudah sama. Sementara 3/4 kita harus rubah dulu penyebutnya menjadi 8. 8 dibagi 4 dikali 3. 8 dibagi 4, 2 dikali 3, 6. Maka hasilnya adalah 7 dikurang 6, 1/8. Begitu juga dengan apabila pecahannya merupakan pecahan campuran. Nah, untuk pecahan campuran di sini, selain menggunakan cara yang pertama tadi, yaitu 4 dikali 2 ditambah 1, maka kita bisa juga dengan menggunakan cara yang lain. Bagaimana dengan cara yang lain tersebut? Ya. Perhatikan, 2 itu sama saja dengan 2/1 ditambah dengan 1/4 dikurangi sepertiga. Sepertiga tidak kita rubah dulu. Perhatikan, pada prinsipnya 2 itu sama dengan 2/1. Sekarang kita akan menyamakan penyebutnya. 1 dan 4 menjadi 4. Nah, karena KPK-nya adalah 4. Maka sama seperti cara yang tadi, 4 dibagi 1 dikali 2 hasilnya 8. Dikurangi 1/3. Tetap tidak kita kerjakan dahulu. Yang kita kerjakan dahulu yang saya kasih tanda merah. 8 tambah 1 sama dengan 9. 4 tambah 4 sama dengan maksudnya 4 ini adalah penyebut yang disamakan, yaitu 9/4. Jadi ini adalah cara yang kedua selain cara yang pertama tadi. Cara yang pertama tadi adalah 4 dikali 2 tambah 1 sama dengan 9. Tentu adik-adik bisa memilih cara mana yang paling mudah untuk bisa diingat. Setelah menjadi pecahan biasa, maka kita harus menyamakan kembali penyebutnya. Perhatikan, 12 adalah penyebut yang sama untuk 4 dan 3. Maka sama seperti sebelumnya, 12 dibagi 4, 3. 3 dikali 9, 27. 12 dibagi 3 adalah 4. 4 dikali 1 adalah 4. Maka kita sekarang bisa mengurangkan 27 dikurangi 4 sama dengan 23/12. Kita sederhanakan menjadi 1, sisanya 11/12. Maaf, salah ketik ini ya. 1 11/12 yang benar ya. 1 11/12. Kemudian selanjutnya adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Bagaimana prinsipnya dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal? Untuk menjumlahkan dan mengurangkan pecahan desimal, caranya adalah dengan cara bersusun, yaitu dengan mensejajarkan komanya. Perhatikan, yang perlu diingat adalah mensejajarkan komanya. Perhatikan contoh untuk penjumlahan berikut.
27,5 ditambah 3,274. Maka yang harus kita lakukan adalah mensejajarkan komanya. Perhatikan di sini koma saya beri tanda merah. Kita sejajarkan. Setelah itu kita bisa menjumlahkan dengan cara yang biasa. Begitu juga dengan yang terjadi pada pengurangan. Maaf, ini pengurangan ya, pengurangan, bukan penjumlahan, ini pengurangan. 46,8 dikurangi 5,461 ya, dikurangi ya. Maka caranya adalah disejajarkan komanya. 46,8 dikurangi 5,461. Tentu adik-adik masih banyak yang mungkin lupa atau tidak memahami tentang cara pengurangan seperti ini, yang mana pada bagian yang atas itu tidak terdapat angkanya. Nah, baiklah, kita bahas sedikit mengenai cara ini. Tidak ada atau 0 dikurangi 1 tentu tidak bisa. Maka kita meminjam yang ada di depannya ya, menjadi 10. 10 dikurangi 1, 9. Perhatikan, tadi juga ini adalah 0, tidak ada. Dikurangi 6 tentu tidak bisa. Maka kita akan meminjam ke depannya menjadi 10. Tapi ingat, 10 ini tadi sudah dipinjam oleh yang sebelahnya, jadi menjadi 9. 9 dikurang 6 sama dengan 3. 8 ini sudah dipinjam tadi 1, diambil 1 ke depannya menjadi 7. 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Setelah itu 6 dikurangi 5, 1, dan 4 tidak ada pengurangannya menjadi 41,339. Bagaimana dengan perkalian pecahan? Perkalian pecahan dapat dikerjakan dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebutnya. Perhatikan contoh. Kita kembali lagi kepada konsep dasarnya. 3 dikalikan 1/4 sama artinya dengan 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 atau 1/4-nya 3 kali. Maka apabila ini kita jumlahkan, hasilnya ada 3/4. Lalu bagaimana dengan mengerjakan cara pecahan? 3 dikali 1/4. Ingat tadi bahwasanya 3 itu sama artinya dengan 3/1. 3 sama artinya dengan 3/1 dikali dengan 1/4 sama dengan 3/4 ya, karena 3 dikali 1 3, 1 dikali 4 4. Karena di sini dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebutnya. Perhatikan lagi, 2/3 dikali 3/5 sama dengan 9/12. 9/12 tentu masih bisa kita sederhanakan lagi menjadi 3/4, masing-masing dibagi 3. Bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Tentu di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas. 1/4 dikali 1/3. Perhatikan, pecahan biasa selalu kita jadikan menjadi, pecahan campuran selalu kita rubah menjadi pecahan biasa. Sekarang 5/4 dikali 1/3 menjadi 5/12 ya, jadi prinsipnya apabila ada pecahan campuran, maka pecahan campuran itu harus kita rubah dulu kepada pecahan biasa. Lalu bagaimana dengan pembagian pecahan? Pada prinsipnya pembagian pecahan dikerjakan dengan cara membalik bilangan
pembaginya, lalu dikerjakan seperti perkalian pecahan. Ingat bahwasanya operasi hitung pembagian itu merupakan dari kebalikan perkalian. Sama saja dengan penjumlahan, kebalikannya adalah pengurangan. Maka perkalian kebalikannya adalah pembagian. Perhatikan prinsip dasarnya. Ketika kita ditanya 15 dibagi 3, tentu di dalam otak kita langsung memproses angka 5. 15 dibagi 3, 5. Tapi tahukah kalian dari mana asalnya angka 5 tersebut? Di dalam rumus pecahan, perhatikan. Dari awal 15 itu sama saja dengan 15 per 1 dibagi 3 per 1 ya. Maka hasilnya adalah 15 per 1 dikali 1 per 3. Perhatikan di sini terjadi pembalikan ya. Di sini membalik bilangan pembaginya ya. Di sini dibalik dari 3 per 1 menjadi 1 per 3, sama dengan 15 dikali 1, 15, 1 kali 3, 3. 15 per 3 sama dengan 5. Ini untuk mengerjakan prinsip pembagian. Tapi apabila prinsipnya bilangan bulat, tentu kalian akan lebih mudah mengerjakan. 15 bagi 3 sama dengan 5. Itu sangat mudah sekali apabila prinsipnya adalah bilangan bulat. Tetapi apabila prinsipnya perkalian, maka kita harus memperhatikan polanya ya. Jadi di sini ada kepembalikan. Ya. Mudahan bisa dipahami ya Dede ya. Perhatikan contoh yang kedua. 5 per 6 dibagi 7 per 10 sama dengan 5 per 6 dikali 10 per 7. Perhatikan, kita balik 7 per 10 menjadi 10 per 7 dengan cara mengganti tanda bagi menjadi tanda kali. Maka hasilnya adalah 50 per 42 sama dengan 18 per 42. Kita sederhanakan lagi jadi 14 per 21. Kemudian kita menemukan lagi pecahan campuran. Seperti awal, apabila ada pecahan campuran, maka kita harus merubahnya menjadi pecahan biasa. 1 per 4 tadi sudah kita bahas di depan, bahwasanya hasilnya adalah 5 per 4 dikali 3 per 1, karena di sini langsung kita balik 1 per 3 menjadi 3 per 1 sama dengan 15 per 4 sama dengan 3 per 4. Selanjutnya, bagaimana cara mengalihkan pecahan desimal? Perkalian pecahan desimal dikerjakan dengan cara seperti perkalian biasa. Namun yang perlu diperhatikan adalah jumlah angka di belakang koma. Perhatikan, 2,24 kali 3,1. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita cukup mengerjakan dengan cara perkalian biasa, perkalian bersusun dengan mengabaikan komanya terlebih dahulu. Koma kita abaikan. Maka 1 kali 4, 4, 1 kali 2, 2, 1 kali 2, 2, 3 kali 4, 12, cuma 1, dan seterusnya. Maka kita akan mendapatkan hasil 6944. Lalu di manakah kita menaruh komanya? Perhatikan, kita harus hitung bahwa di sini yang di belakang koma ada 1 yaitu angka 2, 2 yaitu angka 4, dan 3 angka 1. Maka kita menghitung dari belakang 1, 2, 3 karena yang ada di belakang komanya ada 3. 1, 2, 3. Maka di sini kita hitung dari belakang 1, 2, 3. Disinilah kita menempatkan komanya. Selanjutnya adalah pembagian pecahan desimal. Pembagian pecahan desimal dikerjakan dengan cara seperti pembagian bersusun biasa. Namun yang perlu diperhatikan adalah menghilangkan komanya.
Perhatikan contoh. 12,586 dibagi 2,9. Yang pertama harus kita lakukan adalah dihilangkan komanya dahulu. Bagaimana cara menghilangkan komanya? Yaitu dengan menggeserkan komanya ke belakang. Perhatikan, koma dari sini kalau kita hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Maka yang 2,9 komanya juga kita harus geser sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, atau contoh di depannya, perhatikan tadi komanya di sini. 1, 2, 3. Bergeser 3. Maka yang 2,9 dari sini juga kita geserkan 3. 1, 2, 3. Nah, sekarang sudah menjadi angka yang tidak mempunyai koma. Kalau sudah tidak mempunyai koma, maka kita bisa mengerjakan dengan cara bersusun seperti biasa. Nah, tentu adik-adik kalau sudah ketemu yang soal seperti ini, waduh rasanya kepala sudah bagaimana gitu. Nah, sebenarnya untuk mudah dan sulitnya soal seperti ini tergantung seberapa banyak kita berlatih dan belajar. Apabila kita sering melakukannya, maka soal seperti ini adalah soal yang biasa saja ya. Yang pertama, contoh di sini kita kerjakan ya. 12,586 dibagi 2,900, maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4. Karena 4 dikali 2,900 adalah 11.600 atau 11.600. Kemudian kita kurangkan. Hasilnya 986. Ingat bahwa 986 ini lebih kecil dari 2.900. Otomatis tidak bisa dibagi. Bagaimana supaya bisa dibagi? Maka kita harus menambahkan 0 di sini dan menambahkan koma. Perhatikan. Kita tambahkan 0 dan kita tambahkan koma. Nah, setelah itu maka ini bisa dibagi karena ini 9.000, sementara ini hanya 2.000-an. Tentu bisa dibagi. Hasilnya berapa? 3. 3 kali 2.900 sama dengan 8.700. Kita kurangkan lagi ya. Hasilnya 1.160. Ingat 1.160 itu lebih kecil dari 2.900 karena nggak bisa kita tambahkan lagi jumlah 0 di belakang ya. Maka menjadi 11.600. Maka ketika kita kalikan lagi dengan 4 di sini, maka menjadi 11.600 dan hasilnya adalah habis. Tentu untuk soal seperti ini kalian perlu banyak sekali belajar, banyak sekali mencoba, karena soal-soal semacam ini terlihat sulit. Padahal sebenarnya apabila kita selalu mencoba, tidak ada yang sulit. Selain cara bersusun, kita juga dapat mengerjakan dengan cara pecahan. Ya, jadi kalau adik-adik menghadapi cara yang tadi sudah mentok, tidak tahu lagi jalannya, maka kita bisa mengerjakan cara yang lain. Ingat adik-adik bahwa matematika itu banyak jalan, banyak cara, tergantung bagaimana adik-adik memilih jalan atau cara yang paling mudah diingat. Contoh adalah 0,63 dibagi 0,7. Perhatikan kemarin mengenai pecahan desimal. Apabila dua angka di belakang koma adalah per 100, apabila satu angka per 10, 3 angka per 1000, maka ini kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. 63 per 100 dibagi 7 per 10. 0,7 adalah 7 per 10. Nah, seperti langkah yang ada di depan, maka kita merubah tanda bagi menjadi tanda kali dengan cara membalik pembaginya. Jadi 63 per 100 dikali 10 per 7 sudah dibalik. Nah, sekarang angka ini untuk memudahkan kita menggunakan sistem coret. Boleh dikalikan langsung juga boleh, tapi kalau dikalikan langsung hasilnya akan menjadi sangat besar. Nanti adik-adik akan kesulitan lagi untuk menyederhanakan.
Perhatikan ada 10 dan 100, sangat mudah sekali kita coret, yaitu dengan mencoretnya mengganti dengan angka 1 dan 10. Begitu juga dengan 63/7 ya. Ini juga kita bisa mencoret sehingga menjadi 9 kali 1 9, 10 kali 1 10. 9/10 apabila dirubah kembali menjadi desimal adalah 0,9. Nah, sekarang kita akan mengerjakan bentuk campuran yang mana ada penjumlahan juga ada perkalian. 3/4 ditambah 0,6 dikali 1/2. Untuk mengerjakan soal seperti ini kita harus menyamakan dulu bentuknya. Apakah kita mau jadikan persen, ataukah kita jadikan pecahan biasa, atau kita rubah semua menjadi pecahan desimal. Untuk contoh kali ini saya akan merubah menjadi dalam bentuk pecahan biasa ya. Perhatikan 3/4 ditambah 0,6. 0,6 sama saja dengan 6/10 dikali 1/2. 1/2 itu dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 3/2. Tadi bagaimana cara merubahnya sudah ada di depan ya. Kemudian 3/4 ditambah 18/20. Mengapa demikian? Karena 6/10 dikali 3/2 itu didahulukan, dikerjakan terlebih dahulu. Perkalian dikerjakan terlebih dahulu. Mengapa perkalian dikerjakan terlebih dahulu? Sudah ada di dalam video yang sebelumnya saya buat, yaitu di pelajaran 1. Mengapa perkalian didahulukan? Mungkin masih ada dari adik-adik yang ingat mengapa perkalian didahulukan? Tentu kalau belum tahu bisa dengan melihat kembali video yang sebelumnya. 6/10 dikali 3/2. Perkalian kita langsung saja bisa mengalihkan antara pembilang dan pembilang, penyebut dengan penyebut menjadi 18/20. Sekarang 3/4 kita jadikan penyebut 20 menjadi 15/20 ya. Mengapa bisa 15/20? Perhatikan, karena penyebutnya 20, maka 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 3, 15. Setelah itu kita bisa menjumlahkan seperti biasa, yaitu 15 ditambah 18, 33/20. Maaf, ini per 20 ya, sama dengan 13/20. Jadi ini bukan 10, ini adalah 20. Kembali lagi salah dalam pengetikan ya. 15 tambah 18 sama dengan 33/20 sama dengan, apabila disederhanakan menjadi 13/20. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita, dan seperti biasa di akhir pembelajaran kita akan membacakan kembali sebuah pantun. Orang Banjar berburu puyuh, menanak nasi, menanak beras jadi ketupat. Rajinlah belajar tanpa disuruh, hasil yang baik pasti didapat. Selalu semangat adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.